Sumber hukum Islam Al-Quran. Peta konsep. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, kedudukan Al-Quran. Yang ketiga, fungsi dan peran Al-Quran. Yang keempat, isi Al-Quran. Dan yang kelima, dalil Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Sumber hukum pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau kalamullah yang sudah dijamin keautentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia, sehingga dengan penyucian tersebut meneguhkan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah menempati yang pertama dan paling pokok, sehingga setiap mengeluarkan pendapatnya, Imam Syafi'i selalu mengikut sertakan nas-nas dari Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran dan Sunnah berada dalam satu martabat yang adalah sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang utama dan tertinggi, berperan sebagai pedoman dan rujukan dalam menetapkan hukum, nilai moral, dan etika Islam. Berikut ini adalah beberapa isi Al-Quran. 1. Akidah, ajaran tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. Kedua adalah ibadah, ajaran tentang ibadah yang wajib dan sunnah dikerjakan umat Islam. Ketiga adalah muamalah, adalah ajaran tentang hubungan sosial dan muamalah yang baik antar manusia. Keempat adalah akhlak, ajaran tentang akhlak mulia yang harus dijalankan umat Islam. Sejarah, kisah, dan cerita umat terdahulu serta prediksi masa depan. Syariat, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, dan politik. Ilmu pengetahuan, isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digali dan dikembangkan. Yang kelima ada dalil Al-Quran. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha tak butuh pada apapun selain dirinya. Quran Surat Ali Imran ayat 97.